Halo, assalamualaikum tim. Bersama lagi di YouTube channel Rahmat Nugraha. Met di sini, di sana siapa? Video kali ini di YouTube channel Rahmat Nugraha pada segmen Mila Kitchen kita akan share membuat stik daging sapi di rumah. Untuk 2 porsi, bahan yang disiapkan adalah 2 potong daging sapi. Kemudian kita akan taburkan bumbu dan rempah ke semua permukaan daging sapi. Ada kita tambahkan dan taburkan garam dan usahakan garam merata ke seluruh permukaan daging. Just info ya tim, daging sapi ini memiliki berat masing-masing 250 gram. Jadi pasti bikin kenyang perut. Selanjutnya taburkan black pepper bubuk atau lada hitam bubuk ke seluruh permukaan dan usap sampai merata juga di permukaan daging sapi. Nah, daging sapi ini tipe sirloin loh. Untuk steak ada juga daging sapi tipe tenderloin, ribeye atau bahkan wagyu. Tapi semakin bagus jenis dan tipenya tentu harganya pun bagus pula. Jadi siapin dompet yang tebal. Lanjut tim, taburkan daun rosemary kering. Nah sama daun rosemary kering yang kita taburkan, usap dan pastikan rosemary-nya tertabur merata ke seluruh permukaan daging sapi. Oke, lanjut enak, kita tambahkan rempah daun oregano kering dan taburkan juga nih ke seluruh permukaan daging sapi. Buat yang mau beli rempah dan bumbu baik itu daun oregano dan rosemary kering, ini bisa didapatkan di supermarket atau swalayan terdekat di kota Anda. Setelah beres melumuri daging sapi dengan bumbu dan rempah tadi, kita diamkan selama kurang lebih 30 menit agar daging dan rempah melalui proses marinasi. Setelah 30 menit dilalui, kita siapkan wajan anti lengket atau grill pan. Panaskan grill pan di atas kompor dengan api sedang dan oleskan margarin di permukaannya. Namun margarin yang dioleskan jangan terlalu banyak ya. Biarkan grill pan sampai panas. Next, daging sapi yang telah melalui proses marinasi 30 menit kita mulai letakkan di atas grill pan dan siap untuk proses selanjutnya, yaitu proses pemanggangan stik daging sapi. Saat proses pemanggangan stik daging sapi ini, daging sapi jangan terlalu sering dibalikkan dan pastikan kompor menyala dengan api sedang. Buat yang bertanya sebenarnya berapa lama ya waktu memanggang stik? Jawabannya adalah tergantung selera, tingkat kematangan seperti apa nih yang tim inginkan. Nah, untuk masyarakat Indonesia kayaknya tingkat kematangan stik yang paling populer itu pada level medium, medium well, dan well done. Jadi jika ingin memanggang dengan tingkat
kematangan medium well, kita kurang lebih harus memanggang stik daging sapi rata-rata 2 menit untuk setiap permukaan. Jadi medium well membutuhkan waktu kurang lebih 8 menit untuk proses pemanggangan stik daging sapinya. Nah, setelah 2 menit permukaan daging sapinya kita panggang, stik daging sapi boleh dibalik untuk kita panggang permukaan lainnya. Ada tips juga nih dari YouTube channel Rahmat Nugraha saat memanggang stik. Pastikan stik daging sapi jangan terlalu sering dibolak-balik. Di tengah proses pemanggangan, tambahkan margarin, bawang putih 3 siung yang sudah dimemarkan, dan biarkan margarinnya mencair di atas grill pan yang panas di tengah-tengah potongan stik daging sapi, sehingga nantinya margarin yang cair akan merendam bawang putih dan sekaligus memanaskan bawang putih yang telah dimemarkan. Tambahkan pula daun rosemary dan daun oregano kering ke atas permukaan stik daging sapi. Kita biarkan rempah dan bumbu terendam margarin cair sehingga sari rempah keluar dengan sendirinya. Oke, next tim, selanjutnya kita panggang permukaan stik daging sapi lainnya. Ini adalah proses agar semua permukaan stik matang sempurna dan terpanggang merata.
Nah, untuk menambahkan cairan margarin rempah biar cairannya lebih banyak dan bumbu-bumbu yang ada terendam, kita tambahkan kembali margarin dan kita panaskan margarin sampai membentuk cairan margarin rempah dan bumbu yang lebih banyak. Nah, di pertengahan pemanasan ini kita ada proses penyiraman. Kalau dicium ini wanginya rempah, bumbu dan stik dagingnya udah bikin lidah goyang-goyang. Proses penyiraman bisa menggunakan sendok. Jadi larutan margarin cair yang saya cari rempah dan bumbu dan stik kita siramkan ke stik daging sapi. Lakukan proses ini berulang sampai dirasa semua celah dan permukaan daging tersiram sempurna. Ini ada juga tips nih, agar stik daging makin gurih, bumbu meresap dan membuat daging serta tekstur empuk sempurna, ya kita lakukan proses penyiraman ini. Nah, pada proses ini api kompor sudah bisa dikecilkan. Jadi kita siram ke seluruh permukaan dan pastikan semua permukaannya tersiram secara menyeluruh. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Nah, selanjutnya kita akan mengangkat dan menempatkan stik daging sapi ke tempat penyajian. Dan taram, ini dia stik daging sapi yang dibuat di rumah dan sudah beres dipanggang. Oke, lanjut kita ke proses memasak tambahan mix vegetable untuk melengkapi stik daging sapi yang sudah dipanggang. Jadi kita nambahin 1 siung bawang putih yang dimemarkan ke larutan yang tersisa stik tadi. Lalu kita tuangkan dan tumis mix vegetables. Nah, mix vegetable yang sudah jadi sekarang bisa didapat di swalayan atau supermarket sekitaran kota Anda. Untuk mix vegetable ini bisa ditambahkan penyedap sedikit saja untuk hasil mix vegetable yang sesuai selera dengan lidah kita ya. Tapi jangan terlalu banyak karena nanti bisa-bisa rasanya mengalahkan stik daging sapi yang sudah kita panggang.
Nah, spesial di cara membuat stik daging sapi di video ini ada yang spesial juga nih. Kita tambahin juga dan tumis asparagus dengan bumbu yang minimalis untuk pelengkap stik daging sapi. Nah, pokoknya setelah matang, asparagus mixed vegetable bisa ditempatkan di tempat penyajian seperti ini. Dan ini dia stik daging sapi yang dibuat di rumah by Mila Kitchen. Soal rasa dijamin gak kalah banyak dibanding resto stik yang ada. Jadi kepikiran lain waktu kalau mau stik dan kondisi masih transisi seperti ini, kayaknya enak dan ngenyangin banget nih kalau bikin lagi stik daging sapi di rumah. Oke tim, sudah di penghujung akhir video nih. Terima kasih ya telah menonton video membuat stik daging sapi di rumah sampai akhir di YouTube channel Rahmat Nugraha. Buat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rahmat Nugraha. Like videonya dan komen kalau mau nanya ya. Kalau misalnya tim sudah subscribe channel ini, nantikan video-video update lainnya yang akan Rahmat Nugraha share, baik itu segmen Mila Kitchen ataupun segmen lainnya. Akhirnya selamat mencoba di rumah, pastinya enak dan enjoy. Terima kasih tim, dadah.